Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Herawati Ripandi ya pada sehat-sehat ya. Yang sakit disembuhkan, yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya. Dan eh, kita jangan bersedih ya. Kembalikan segala musibah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan hanya kepadanya, tidak kepada yang lain ya. Untuk yang mampu, mari kita banyak-banyak bersedekah untuk menolong yang kena musibah ya. Untuk menjaga kita dari segala musibahnya ya. Dengan kita banyak-banyak bersedekah, maka akan melindungi kita dari segala musibah-musibahnya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan ya, tidak kepada yang lain. Jangan takut kita, jangan takut. Oh ini orang apa berpangkat, oh ini orang dikenal. Jangan takut, hanya takutlah kepada Allah ya. Karena dengan kita takut kepada manusia, sama dengan menyampingkan Allah. Takutlah kepada Allah ya. Manusia yang bikin Allah ya. Jadi jangan takut, hayo berani. Mau dia pangkat apa, mau pangkat apa, kalau kita tidak salah ya. Kok Bunda ngomongnya ada karena Bunda hari ini tidak membuat pola ya, hanya karena Bunda di Facebook tuh banyak grup-grup jahit ya, banyak. Sebenarnya Bunda kan paling tua kayaknya ya di Facebook ya. Yang di bawah Bunda, anak-anak seumuran anakku kadang-kadang suka, Bunda aku sudah meninggal orang tuaku, Bunda mau dianggap orang tua boleh, kata Bunda. Aku ingin curhat Bunda, karena Bunda kan udah pengalaman hidup ya, boleh curhat, boleh sok. Makanya Bunda suka penerima curhat kadang-kadang. Tapi sekarang ini curhatnya seorang istri yang merasa disakiti suaminya. Nah, Bunda ini akan menceritakan, udah lama sih dia curhatnya, udah ada mungkin setahunan ya. Cuman Bunda disimpan aja curhat, terus ada lagi curhat ini, ada lagi curhat ini. Nah, Bunda akan, karena yang udah lama ini ya, akan menceritakan. Jadi bukan kalau menceritanya bukan aib, mencontohkan ya, aib beda ya, aib itu. Karena ini mencontohkan untuk wanita-wanita Indonesia itu ya, makanya kita harus berbekal ilmu supaya dalam perjalanan kita berkeluarga dengan suami itu ya, jaga-jaga. Karena sekarang banyak kejadian tuh suami-suami tuh pergi tidak tahu kemana ya, kadang-kadang kasar sama istrinya. Ada sampai KDRT ya. Ini contohnya yang KDRT sama suaminya. Ya cerita Bunda, aku sudah nikah. Taunya Bunda nikahnya dia punya istri. Terus gimana? Ya awal-awal sih dia baik, lama-lama kelihatan premannya. Kenapa? Ceritanya mau bisnis, ngegadein rumah. Uangnya udah ngegadein rumah, uangnya nggak ada, nggak punya. Sampai ngejual perhiasan habis buat ini alasan. Terus apa, dia punya motor sampai dijual. Mobil, minjem mobil katanya ke showroom, dianya kabur, dia yang bayarin. Nah, dasar kayaknya nggak tahu dihipnotis apa, ceritanya udah kabur si suaminya ke seberang pulau. Taunya kayak yang ada punya apa ya, katanya ngehubungi lagi, katanya kamu harus datang ke sini, katanya karena gini suami ini lagi kerja, nanti dia kerja di apa kelapa sawit gitu, nanti
nanti Pak Mama simpan. Nanti kalau udah dapat ini katanya akan kuganti nih dari ini, akan kuganti katanya. Yang semua kamu keluarkan. Terus Bunda gimana, minta pendapat Bunda ya, gimana Bunda, aku mau nyusul ke sana. Padahal sama Bunda udah dikasih tahu, udah blok aja. Jangan ini apa, jangan sampai kamu kena lagi dengan yang gitu, itu orang penipu. Kata Bunda gitu. Tapi nggak apa-apa Bunda, karena dia udah insaf katanya, udah mau sembahyang, ini yang kembali baik katanya. Padahal tidak bisa dilihat dari sembahyangnya, karena orang yang kelihatan kiai sembahyang rajin, ceramah-ceramah, tak taunya dia juga menyakiti istrinya, KDRT kepada istrinya, menghina istrinya, chat dengan istri orang, ketahuan bukannya mengaku, malahan mah istrinya dibalik-balikin, dimarah-marahin, diusir, suruh pergi. Sudah tidak apa namanya tuh, dia sudah merasa tidak perlu lagi katanya. Sudah mau apa silahkan katanya. Saya akan kalau Sundanya mah enggesan, menjudahi ya. Ya sudah sih, kalau anak itu kalau suami udah gitu ya sudah pergi ya. Nanti diterusin itu yang cerita ini ya. Sekarang kan meneruskan, jadi ini mencontohkan bukannya alim dia udah agama, maksudnya ini yang lebih beragama juga, ke istrinya tidak menghargai, KDRT, pelit, banyak bohong. Kalau di kesalahannya dia, justru kita dibalik-balikin ya. Nanti diterusin ini kedua ini menceritakan yang pertama Bunda ya. Itulah. Nah sesudah ini Bunda lah, dia udah mau sembahyang, mau ya terserah kata Bunda, yang penting Bunda sudah kasih pemasukan. Kalau laki-laki sudah begitu, sudah jangan diikuti. Nyebrang pulau Bunda, aku dikasih uang buat ongkos pas-pasan, terus cerita dia pas lagi perjalanan lagi di mana, kan aku merasa kasihan, takut gimana lo di ini, kita kan membantu nggak bisa ya, hanya bisa memberi nasihat. Aku udah lagi di ini Bun, untung alhamdulillah ada yang menolong ngasih uang ke saya, jadi saya sampai ke tempat, padahal dikasih uangnya pas-pasan tuh sama suaminya. Alhamdulillah ceritanya sampai. Kan Bunda suka ngikuti di messengernya, gimana udah sampai, udah Bun alhamdulillah. Kan dia sama-sama penjahitnya, saya udah menerima jahitan lagi di sini alhamdulillah, tetangga-tetangga Bun. Ya lama-lama dia ininya bengkak, kayak di apa gitu ya, disiksa gitu sama. Terus Bunda tanya, kenapa kamu itu, pada anaknya cantik ya, Bunda juga suka nih, ada lesung pipit gitu. Bunda sekarang mulai kelihatan premannya lagi, kenapa? Kan saya banyak yang jahit-jahit ya, dia padahal mah katanya kerja di kelapa sawit, tapi nggak tahu suka bawa suka minta uang buat ini, nggak dikasih, joger saya disiksa katanya. Kata aku laporin aja, kalau sudah menyangkut fisik itu laporin. Ya udah Bunda, aku laporin ke polisi sana. Terus bukannya ini dianya kabur, nggak kemana ya. Nah untung kalau yang kena gitu tuh sama Allah tuh ya ditolong. Kebetulan ada temannya yang dari kota besar gitu, dia kerja di kayak ini nih ya, tempat jahitan. Untung Bunda, aku ada yang menolong. Besok mau ke sana, mau kerja di tempat jahitan. Jadi kalau Bunda kan suka komunikasi dengan yang Cora ini, karena dia udah ibunya meninggal, pas dia lagi nyusul suami meninggal.
kasihan ini. Jadi ya kalau kalau mungkin kalau orang yang lemah sih udah stres ya, untung anaknya kuat. Nah, Bunda suka bilang aja, ya istighfar, banyak-banyak berdoa sama Allah, semoga Allah melancarkan kita ya. Biarkan aja nanti juga akan kembali kepada dia segala kesalahan dia. Cuman yang penting kita sudah lapor ke polisi. Kalau kita dapat KDRT itu bukan aib ya. Eh, Katanya aib disebarkan. Kan sekarang sama pemerintah ada dari Komnas Perempuan, kalau kita dapat KDRT itu harus lapor polisi. Ikuti daripada kita mati nggak pugu-pugu nanti. Kalau suami sudah mulai KDRT nanti tambah muncak KDRT-nya ya. Makanya Bunda ini mengajarkan kita harus pintar ilmu itu untuk jaga-jaga. Jadi kita itu nggak gimana-gimana diem aja, pergi tinggalkan. Kalau yang laki-laki itu sudah tidak waras. Kalau orang waras nggak mungkin KDRT istrinya ya, ceritanya. Sekarang masih di SMS, di Messenger. Bunda, aku sekarang sudah di sini, alhamdulillah kerja. Tapi dia banyak ini gangguannya ya, kerja di sini. Oh, si bosnya yang apa judes gitu, harus cepat, dia sakit harus selesai jahitan. Bunda aku gini lagi sakit, itu mesti bosnya, ya udah nanti kamu harus bisa mandiri. Misal aja kalau ini cari kontrakan kata Bunda, tapi dia suka ini, oh iya Bunda. Eh, Terus Bunda cerita yang menolong saya di sini dia meninggal. Oh, kalau orang lain mah mungkin stres ya, cuma aku suka memberi ke dia, oh ya, eh, kamu harus sabar, nanti Allah akan ganti kesabaranmu berlipat-lipat. Alhamdulillah sekarang dia mandiri, buka sendiri. Oh, langganan, bukan jahitan yang gini lagi, dia yang mahal-mahal jahitan jas ya, dari luar pulau, yang dari luar negeri. Alhamdulillah, Allah tuh ganti. Jadi segala sesuatu juga ada apa hikmahnya ya. Dia di KDRT sama suami ini, di pokoknya KDRT-nya disiksanya sampai ini barang, padahal dia cantik gitu, eh, orangnya cantik, ada kebisa, tapi dasar laki-laki Firaun ya. Sekarang kan lagi musim, jangan cari raja, nanti datang raja Firaun ya, suka bodoh. Sekarang di ini pada banyak yang lewat curhat di Facebook tentang banyak suami-suami yang tidak sayang istrinya ya, kayak ke musuh ke istri ya, ditegur bukannya merasa salah malah ngebalikin, mengusir, malah jadi istri usir, diterain ya. Nah, kemarin dia suka curhat sama Bunda, masuk masa Bunda aku saya tanya, ini gimana, udah Bunda, aku udah misah jahitan saya, ada teman saya yang mau sama saya, gimana Bunda ini. Dia liatin fotonya, kalau dia baik kamu kan cocok dengan itu ya, teman kamu sama-sama penjahit, siapa tahu nanti bisa jahit, dia segala bisa Bunda, jahit gaun, jahit jas. Oh bagus, berarti cocok kamu dengan dia, bisa suatu waktu kamu buka jahitan gaun, jas ya. Iya Bunda, makasih, ayo cepet jangan lama-lama kata Bunda. Alhamdulillah sekarang dia sudah menata hidupnya ya, alhamdulillahnya nggak sampai stres dia ya. Orang lain sudah gila ya, sudah stres ya, disiksa di apa terus dari di luar pulau, dia nggak punya ibu, ibunya meninggal. Alhamdulillah Allah selalu mendatangkan pertolongan. Jadi jangan takut kalau yang merasa tertindas itu, Allah akan mendatangkan pertolongan. Justru yang menindas kita itu nanti kebalikannya, kasih ini aja sama Allah balasan, dia apa menyakiti kita ya, karena doa yang tersakiti itu akan cepat terkabul.
Sekarang endingnya dia udah nikah, alhamdulillah sudah cepat bangkit lagi, sudah maju lagi. Jadi jangan tahu kenapa dia cepat bangkit lagi, karena dia punya ilmu, ilmu jahit loh. Sebelum nikah dia kan mau nikah pertama cerai, sebelum itu dia udah jahit, udah laku di kampungnya. Hanya mungkin Allah kasih apa, kasih ujian mau naik lagi, dia dikasih punya suami yang preman itu, yang suka KDRT, yang itu mah lebih parah, minta duit dada mending. Kalau yang pelit mah ya, pelit mah rada ngasih duit, ini udah eh, ini apa, udah KDRT, udah minta duit. Tapi kemarin bilang gini, Bunda, ini orangnya suka ini sekarang kayak preman gitu, minta uang melalui WA apa. Kenapa kamu nggak diblok? Ya udah diblok, tapi dia pura-pura nama siapa, tahu-tahu dia ngancam neror gitu ya. Ya udah aja, biarkan aja kata Bunda. Keringat pagi-pagi. Nah, yang ke satu sudah selesai ya. Ada lagi curhat nih. Ini Bunda kan curhatan ya. Jadi kalau yang merasa itu berarti sama dengan cerita curhat ini, karena hampir sama ya curhatan wanita itu kalau disakiti suaminya ya. Nah, kalau yang ini curhatan ini dia seorang wanita ingin belajar agama ke suatu tempat, tapi mungkin Allah pertemukan jodohnya di situ ya. Nggak lama sekitar, kalau yang kayak pesantren gitu kan suka nggak lama ya, ta'aruf gitu maksudnya. Cepet baru kenal seminggu udah nikah ya. Jadi nggak tahu itu adat yang kalau dari luar kan, oh dia seorang kiai ini pasti bagus akhlaknya ya. Lama kelamaan baru cuman sebulan murun baik akhlaknya katanya. Kesininya kelihatan akhlaknya ya, kalau marah kayak lebih dari orang biasa. Suami Bunda aja orang biasa, Bunda masa umuran nikah belum pernah marah segede pada Bundanya cerewet ya. Apa suka biasa namanya wanita ya, tapi sabar. Ini seorang yang mengerti agama, padahal kesalahannya hanya kadang-kadang suruh nanti saya bangunin ya, pas dibangunin nggak bangun-bangun. Kan biasa kalau ini kan suka bangun malah lempar. Kan Bunda dapat curhatan lempar ini, nggak taunya dia jelek ininya, ongkos suruh nggak dibangunin, mau apa tapi pas dibangunin suka marah. Jadi kalau nggak dibangunin serba salah hidup ya. Itu juga untung nggak stres ya anaknya ya. Nah, alhamdulillahnya mertuanya sangat sayang karena dia mengerti, mungkin dia mengerti agama, dihormati semua orang. Dia sayang mantu, diperhatikan, saman sayang anaknya, akhlaknya tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ke satu baru pertama ya gitu, marah-marahnya baru ketuan. Kesininya curhat, ini ada dia ngasih foto. Kalau Bunda kan ke anak-anak curhat, yang curhat, kalau kamu di KDRT dipoto buat bukti. Pokoknya apa-apa harus dipoto, karena sekarang mah harus ada bukti. Kan sekarang banyak yang merasa ini tidak, kurang bukti. Jadi sekarang Bunda ngasih tahu ya, untuk yang istri tersakiti kalau merasa KDRT sama suami atau ini apa aja dipoto biar ada bukti, karena sekarang mah harus ada bukti. Kalau Bunda kan ngasih tahu bukti, ayo bukti, foto, biar suatu waktu kamu ada ini tinggal nih bukti ada, udah kirimin ke WA Bunda curhatnya, ini udah bagus. Ternyata kesininya
bukannya tambah baik. Banyak dia kan tadinya seorang kiai ceramah di kecil-kecil di sini, sekarang meluas ke luar pulau. Dasar bakatnya nggak apa ya, nggak melihat itu punya suami atau tidak ya, ketahuan chat sama ini yang punya suami tapi nggak ngaku. Kalau Malik ya, kamu gini gini gini, malah mah diusir pokoknya aku sudah tidak peduli lagi sama kamu, pokoknya kamu mau diceraikan katanya gara-gara itu ya. Kan belum ada bukti, hanya si wanitanya ke dia nge-add gitu, jadi kan ketahuan tuh. Makanya jangan mencari tahu, karena Allah akan memberi nanti suatu waktu akan ketemu kalau suami salah itu ya. Jadi kita hanya berdoa aja sama Allah. Nah udah, karena curhat, kalau Bunda kan suka ngasih tahu kalau curhat merasa dia sudah tidak diperlukan lagi, sudah pergi saja. Jangan buat apa mempertahankan kalau kita sudah tidak merasa diperlukan ya. Dan yang penting kita tidak salah, hanya menegur kesalahan dia, tapi dia justru Maliknya marah sampai mau apa, ada ini katanya dilemparkan. Coba kalau kena anaknya, mungkin anak udah KDRT lagi. Nah, cuman nggak kena keburu lari ya anaknya, curhat ya. Nah udah curhat ya, Bunda kan suka udah, kalau kita merasa tidak diperlukan sama dia, pergi saja. Yang penting kita bukan pergi kabur, karena dia kan wah sudah tidak mau urusan lagi, saya ingin selesai dengan kamu, ya sudah, itu kan pergi, padahal kesalahannya ada di dia. Untung anak ini juga anakku kan pulang jadi stres ya, merasa terhina, merasa ini. Dia juga izin dulu sama orang tuanya, aku mau pulang gini gini, saya gini. Malah kata orang tuanya, kamu jangan mau dihinakan sama suami kamu gini gini, biarin kamu diam aja dengan ya, mertua yang baik ya. Tapi anak juga tidak menjelekkan mertua, karena dia sangat baik mertuanya. Malahan kata mertuanya, udah aja, biarin aja kamu di sini tinggal dengan kita, biarin aja dia udah menghinakan kita, kata tuh orang tuanya aja bilang dia sudah menghinakan kita, durhaka katanya. Udah begitu cerita-cerita ya, ulang ceritanya. Kata Bunda tuh izin dulu ke orang tuanya gini, jadi kita tidak bilang kabur. Kalau nggak izin kan kesannya kabur ya, karena sudah tidak kuat. Kalau Bunda sih ngasih tahu tuh nggak jelek ya, ini dulu, izin dulu. Ini karena dia udah diusir sama suaminya ya, izin ke orang tuanya karena orang tuanya baik. Dia juga tidak menghilangkan kebaikan orang tuanya. Sangat sayang mertuanya ya, tidak menghilangkan. Kan suka ada udah dikasih baik sama tua ngelunjak, ini bukan ngelunjak karena anaknya jelek akhlaknya. Padahal saudara-saudara kan banyaknya perempuan, mestinya merasakan perempuan kalau digitukan gimana. Kalau nggak merasakan nanti gimana kalau terasa sama kita yang ditimpakan sama anak yang curhat ke Bunda itu ya. Karena dia katanya mungkin dianya aja, jadi yang disalahkannya perempuannya lagi, sama kan ipar-iparnya banyaknya perempuan ya. Mungkin dianya, padahal mah mereka juga mungkin sudah merasakan bagaimana suaminya ke dia. Jadi jangan
menyalahkan saling menyalahkan karena sama-sama ya wanita. Itu dari penjahit jadi Bunda jadi banyak ini ya. Curhat yang satu, Bunda kenapa itu suka pas di ini, kata Bunda deket ini. Iya Bunda, aku ini suamiku padahal udah berapa tahun, dia dulu punya mantan katanya. Sebelum dengan saya, sekarang dia udah janda, mantannya nikah lagi sama dia katanya. CLBK apa ya namanya. Tapi dia sabar ya. Terus gimana tuh kamu minta ini? Enggak, aku biarin aja, sayang anak. Begitu, harus sayang anak. Kalau yang enggak telah, karena dia baik, enggak menyakiti adik-adik ke dia, cuman dia ya, tapi dia minta nasihat, Bunda gimana? Ini, kasih doa aja nih, doanya. Tapi sekarang saya sudah cuek aja, biarin aja lah, ya mau apa-apa. Ada yang begitu ya, minta saran Bunda, minta doanya ya, doa ini aja baca untuk doa kekuatan ya, minta sama Allah kata Bunda. Jaga itu gini, kan suka cerita ini, kalau menceritakan ADRT itu katanya aib keluarga, jangan diobarkan keluaran. Tapi kenapa dianya di posnya merasa baik, justru menjelekan istrinya yang sudah usir apa. Makanya kan dia juga ada jawaban dari pos-pos yang kata-kata ini. Nah, dasar harus ketahuan. Lama-lama yang wanita yang di chatnya suami itu ada ngirim bukti. Allah maha adil, keajaiban. Jadi nggak usah nyari bukti-bukti itu, datang sendiri ya. Jadi segalanya kembalikanlah sama Allah, karena hukum Allah akan cepat datangnya daripada kita ngomong sama ini pasti kamunya mungkin karena tidak tahu ya, karena pihak ini suka justru dia sama-sama wanita tapi tidak mendukung. Ya nggak apa-apa, sabar ya aja ya. Jadi kita itu tidak bisa melihat dari luar, ini orang gini akan baik, ternyata sebaliknya. Jadi jangan melihat orang dari luarnya baik, suka masih nasihat gini, taunya dianya sendiri ke istrinya sendiri, nggak sayang, melecehkan dengan kata-kata. KDRT itu bukan dengan ditonjok apa, dengan ini mulut yang keluar binatang itu. Kadang-kadang ada masalah ditegur, ngambek di tengah jalan diturunin. Jadi yang curhat tuh banyak ya. Jadi untuk laki-laki itu hargailah istrimu, karena suatu waktu akan dapat balasan dengan kelakuan kita, karena istri itu dibuat dari rusuk. Emang kalau istri itu cerewet ini tulang rusuk, jangan ini sekalian, jadi harus pelan-pelan dinasehati ya, karena istri itu tergantung suami. Kalau suaminya baik ya istrinya juga baik, begitu ya. Curhat aja ya. Karena ini Bunda, teman-teman penjahit banyak yang Bunda aku gini, makanya ini yang pertama yang sekarang berhasil. Yang curhat yang pertama tuh awal-awal, untung dia itu kuat mentalnya ya, di ADRT sama suami di itu ada pertolongan, selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dia ini
langsung besoknya ada yang nolong nih, kamu ongkos, takut diapa-apain lagi karena dia kabur, udah dilaporin ke polisi takut dibunuh apa nih uang buat kamu ke ibu kota. Sama temennya, kebetulan temennya di ibu kotanya kan kerja ya, dia ikut kerja di situ, alhamdulillah sekarang itu dia up lagi. Jadi makanya kita harus berbekal ilmu ya untuk jaga-jaga, jadi nggak maju kena mundur, kena maju, harus berani lapor polisi apa kalau merasa bukan aib, karena kalau kita udah meninggalkan dia bukan aib membongkar kebohongan publik. Jadi orang biar tahu udah dia yang jahat, kita yang disalahkan. Jadi dan jangan lupa kalau ada apa-apa di foto, di video, bukti, karena sekarang harus ada bukti. Karena kemarin dengar-dengar Bunda kan kurang bukti. Nah, jadi sekarang wanita-wanita harus pintar kalau punya suaminya jahat KDRT di videokan, di foto biar bukti kuat begitu ya. Dan jangan lupa persiapan ilmu biar nggak maju kena, mundur kena. Makanya Bunda mengajarkan untuk seluruh wanita Indonesia ya. Alhamdulillah Bunda juga nih, kalau ada kebiasaan tenang, kita mau ada apa-apa strong dengan ilmu. Coba kalau kita nggak punya apa-apa digituin, aduh karena aku tidak punya apa-apa mau digimana-gimanain juga ya. Untuk yang baru-baru mungkin si Buna ini karena Buna ini ada yang curhat ya, di video ini kan bukan aib, mencontohkan ini yang curhat gini akhirnya dia bahagia. Jadi jangan takut kalau kita ini di Allah mengangkat orang-orang yang teraniaya, dia endingnya bagus. Semua rata-rata endingnya bagus karena dengan dia punya ilmu kuat, strong, menata kehidupan, move on ya. Biarkan saja yang jahat sama kita ya, yang pro sama kejahatan nanti juga Allah akan perlihatkan. Sama-sama wanita kalau pro kejahatan nanti akan kembali kepada mereka ya. Jangan lupa ya, jangan di skip iklannya. Untuk Asia, don't forget your share to all teman and no skip iklannya ya. Jadi hari ini Bunda hanya mewakili curhat dari teman-teman Bunda seumuran anakku ya, tapi karena ini hampir sama ya, karena kalau sekarang kan sudah di Facebook tuh lewat, jangan menunggu ini raja, karena siapa tahu nanti yang datang itu Raja Firaun. Kayak anakku dikasih ini nasihat, anggap aja kita itu kayak istri Firaun, tapi kan kalau istri Firaun kuat ya, kalau kita manusia biasa kalau terus digituin nggak kuat ya sudah pergi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.